Mendiang Kaisar, hamba berjanji mentoleransi Kaisar 100 kali. Ini adalah kali terakhir. Hamba telah setia menjalankan tugas tanpa rasa sesal. Sudah saatnya pergi. Perdana Menteri, apa yang kau katakan tadi? Hamba lihat Paduka sudah punya wibawa Kaisar sejati. Hamba merasa tenang. Tuan Dava, karena kau telah mundur dari jabatan, bagaimana kalau tinggal di istana, menyucikan diri, dan menyucikan hati untuk persiapkan pernikahan nanti? Ini laporan terakhir hamba sebelum tinggalkan istana. Mohon persetujuan Paduka. Apa ini? Paduka! Utusan Monggo tiba-tiba datang dan ingin berdamai dengan kita. Au. Pengawal, panggil tabib. Permintaan ini aku setujui. Kak Dava, aku tahu hatimu sangat tertekan belakangan ini. Di hari pernikahan, aku akan jelaskan semuanya. Paduka, gak ada masa depan lagi. Kak Dava, sakit nggak? Hanya luka kecil, gak perlu khawatir. Nggak bisa. Kau bagaikan langitku, nggak boleh terjadi apa-apa. Panggil tabib istana. Mulai sekarang, bukan lagi Kaisar dan Menteri, juga bukan suami istri. Kak Dava, kau harus pulang dengan selamat. Saat itu tiba, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Apa salah hamba? Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Anggap dia pahlawan negara. Posisi Perdana Menteri sementara waktu digantikan oleh Dika Kim. Hamba pamit pergi. Kira, kau dan aku di dunia yang luas ini dan di sisa hidupku, kita nggak akan bertemu lagi. Yang Mulia Kaisar Daya datang sendiri untuk jemput pasangan. Perlakuan seperti ini sangat jarang terjadi. Waktu dinasti Daya dalam keadaan bahaya, Perdana Menteri Dava bisa menstabilkan dinasti Daya sendirian. Jasanya luar biasa. Pantas diberi Katanya kehormatan sebelum setinggi Perdana ini. Menteri dicabut dari jabatan pemangku tahta, hak bebas hukumnya juga disita. Lalu mundur dari posisi Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Aku rasa dia kehilangan kekuasaan. Beliau jenius dan cerdas, berbakat sejak lahir. Tinggal di istana, gak lagi urus pemerintahan. Memang agak disayangkan. Dika yang gantikan dia terlihat seperti bocah. Takutnya dia masih belum sanggup ya. Paduka, ada banyak warga yang susah diatur. Cukup berisiko kalau Paduka keluar dari istana. Nggak masalah. Beberapa waktu lalu, aku berutang terlalu banyak pada Dava. Kedatanganku ini sekalian tunjukkan ketulusanku. Paduka, hari ini hari besar. Tapi Dava nggak keluar untuk menyambut. Nggak menghargai orang. Lupakan saja. Biar aku masuk dan panggil dia. Sekalian bisa tenangkan amarahnya. Ini Apa yang terjadi? Di mana dia? Perdana Menteri pergi kemana ya? Cepat cari dia. Nggak peduli dengan cara apapun. Harus temukan dia untukku. berhenti. Kemari. Di mana Perdana Menteri? Perdana Menteri, beliau... Jawab! Sejak beliau kembali jadi rakyat biasa, beliau pergi dari kota, pensiun dan pulang kampung. Tahun ke-15 Dinasti Daya. Kaisar Dinasti Daya mengabaikan nasihat Dava, Neka berangkat ke medan perang. Alhasil, kalah di Gunung Kina. Menyesal enggak dengar nasihat Perdana Menteri hingga dijebak oleh pengkhianat. Kaisar, jangan bahas lagi. Ayahanda, Perdana Menteri, aku akan segera meninggal. Perdana Menteri, Kira masih kecil dan juga seorang wanita.
Urusan militer dan negara hanya bisa aku titipkan padamu. Hamba akan berusaha. Kira agak nakal. Kalau suatu saat dia membuatmu marah, Kaisar, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? baik, Kira. Perdana Menteri adalah tokoh jenius yang langka dan juga sudah bertunangan denganmu. Kalau dia ada di sisimu, dinasti Daya pasti akan aman dan damai. Kau harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sia-siakan dia. Ayahanda, aku mengerti. Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup nggak tenang. Kalau begitu, dinasti Daya masih ada harapan. Ayahanda! 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 Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta. Setelah Kira naik tahta, Perdana Menteri berjubah putih Dava terapkan kebijakan baru untuk mengurangi pajak, merapikan sistem pemerintahan, memperkuat militer, juga berniat menyatukan negeri. Kak Dava, perjalanan ke Gunung Kira kali ini, kalau berhasil rebut wilayah tengah dan kembali dengan kemenangan, aku dan para pejabat akan menyambut dari kejauhan. Saat itu, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Kira, tenang saja. Aku akan penuhi amanat mendia Kaisar, kembalikan kedamaian untuk dinasti Daya. Ayo. Kak Dava, kau harus kembali dengan selamat. Perdana Menteri berhasil merebut Barus dan kalahkan bangsa Mogo. Hari ini akan kembali dari medan perang, meraih prestasi besar lagi. Perdana Menteri dan Kaisar punya janji nikah. Pernikahan besar ini pasti bisa satukan dunia. Dinasti Daya punya Dava, benar-benar berkah untuk ratusan generasi. Kenapa Kaisar belum juga tiba? Jangan bercanda. Kira, Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Kau tahu kesalahanmu? apa salahku, Paduka? Kau sangat hebat, Dava. Kau kira aku ini anak 3 tahun? Penasehat Kim sudah bilang, bangsa Mogo berbahaya, suka membunuh tanpa ampun. Tapi kau malah mulai peperangan sendiri, menjebak dinasti Daya dalam bahaya. Bangsa Mogo serakah terus menyerang perbatasan. Demi kedamaian Daya, mereka harus diberi hukuman berat. Enggak boleh mundur. Setelah perang 3 tahun, dinasti Daya sudah sangat lelah. Rakyat hidup sengsara, tapi kau terus berperang. Sama sekali nggak peduli penderitaan rakyat. Paduka, bangsa Mogo seperti serigala. Takut yang kuat tindas yang lemah. Kita mundur selangkah, mereka akan maju 3 Cukup. langkah. Sekarang, masalah perbatasan sudah selesai. Urusan selanjutnya dengan bangsa Mogo akan ditangani sepenuhnya oleh Dika Kim, penasihat Istana Baru. Dika Kim? Perdana Menteri hanya rakyat biasa. Sementara penasehat Kim adalah lulusan terbaik berilmu tinggi. Urusan diplomasi menghadapi bangsa Mogo tentu bisa ditangani dengan baik. Adapun kau, Perdana Menteri, Dava Tanata, bersujud terima titah. Penasihat Kim, dia orang kepercayaan mendiang Kaisar. Nggak perlu berlutut. Kurang ajar. Paduka adalah keturunan bangsawan, berkedudukan tinggi. Kini memegang kekuasaan dan bawa titah resmi. Siapa yang berani nggak sujud? Ngawal! Orang ini berani menentang titah suci. Seret keluar dan penggal! Ampun penasihat Kim, tolong Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta, berlutut. Hidup Paduka! Hidup Paduka!
Mendiang Kaisar. Dulu aku berjanji maafkan Kaisar 100 kali. Kini, tersisa 3 kali. Kalau 3 kesempatan ini berlalu dan dia masih keras kepala, memakai pejabat licik, aku akan pergi untuk selamanya. Hamba terima titah. Atas titah dan mandat langit, Kaisar menyatakan Raja Pemangku Tahta Dava Tanata telah menyerang bangsa Mogo tanpa izin, cemarkan nama baik negara. Mulai hari ini, kehilangan jabatan pemangku tahta gak akan diangkat lagi selamanya. Titah berlaku. Kak Dava, Ibu Suri bilang kau akan jadi pemangku tahtaku. Lihatlah. Kelak, apapun yang kau katakan akan kuturuti. Paduka begitu mempercayaiku, hamba akan mengabdi sepenuh jiwa. Rela korbankan nyawa. Aku gak ingin kau mati. Mulai sekarang, aku akan patuhi kau. Kesempatan 100 kali, masih tersisa 2 kali. Hamba terima titah. Sudah cukup. Kau tinggalkan istana 3 tahun, masih banyak urusan negara yang menunggu. Jangan buang waktu. Kalau nggak ada hal lain, sidang selesai. Baik, Paduka. Semua orang kenal Perdana Menteri Dava, tapi nggak tahu siapa nama kaisar kita. Tapi Dava, kau juga orang pintar. Seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang melampaui rajanya. Urusanku dengan Paduka, kau nggak perlu ikut campur. Bodoh dan keras kepala. Hati-hati bisa mati dengan tragis. Perdana Menteri, karena bangsa Mogo, jabatan pemangku tahtamu telah dicabut. Itu cuma gelar kosong, nggak perlu dipedulikan. Perdana Menteri, dulu Paduka nggak begini padamu. Dia selalu percaya dan mendengar nasihat Anda. Benar, Perdana Menteri. Kami bertarung mati-matian di medan perang. Susah payah menyatukan negeri. Sekarang malah dikuasai oleh pejabat licik. Perdana Menteri, kita memberontak. Kurang ajar. Perdana Menteri, kami nggak haus kekuasaan. Ini demi negara dan rakyat. Benar, Perdana Menteri. Kini Paduka semakin lemah. Jika mengendalikan pemerintahan tanpa pedulikan prosesnya. Memperlakukan Perdana Menteri sekejam ini. Jika atasan terhina, bagaimana kamu bisa diam saja? Cukup. Jangan bicara lagi. Bangkitlah. Aku hanyalah rakyat biasa yang dulunya bertani di Nara. Mendiang Kaisar percayakan negara ini padaku. Bagaimana mungkin aku lakukan hal yang gak bermoral? Perdana Menteri. Cukup. Saudara-saudara, jangan bahas ini lagi. Perdana Menteri. Perdana Menteri, Ibu Suri memanggil. Salam hormat pada Ibu Suri. Berdirilah. Yang Mulia Putri Yani. Perdana Menteri. Dava, kau sudah banyak menderita. Ibu Suri terlalu segan. Ini memang kesalahan Kaisar. Aku sudah menegurnya. Hujan, petir, panas atau dingin, ini semua berkah dari Kaisar. Paduka juga makin dewasa. Memang harus lebih dihormati. Apa yang Dava katakan benar. Usia Kaisar sudah matang. Pernikahan kalian sudah saatnya dilaksanakan. Pernikahan Paduka harus dapat persetujuan dari beliau sendiri. Kalau enggak, Ini kehendak mendiang Kaisar. Sudah nggak bisa ditawar lagi. semua tergantung keputusan Ibu Suri. Dava sangat menghargai masa lalu. Putri Yani, antar beliau pergi. Perdana Menteri, silakan. Perdana Menteri, kalau Anda nggak ingin menikah dengan Kaisar, aku bisa bantu sampaikan pada Ibu Suri. Aku melihat Paduka sejak kecil. Kalau bisa menikah, ini juga hal baik.
Perdana Menteri Dava. Penasehat Kim, Aduh, kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kakiku sepertinya patah. Dava Tanata, kenapa kau celakai penasehat Kim? Aku enggak. Kurang ajar. Aku melihat dengan mata sendiri, kau mendorongnya. Masih berani membantah? Enggak. Paduka, mungkin karena aku merebut urusan Mogo membuat Perdana Menteri marah. Ini semua salah aku. Dava, cepat minta maaf pada penasehat Kim. Kalau enggak, aku enggak akan maafin kau. Hamba gak bersalah. Enggak bersalah. Perdana Menteri yang sangat pandai tutupi kesalahan. Pengawal, tampar mulutnya. Kalian Cara mengatur negara adalah menjunjung tinggi rakyat. Negara yang utama, raja di bawahnya. Karena itu, dapat dukungan rakyat bisa jadi kaisar. Dapat restu kaisar bisa jadi raja daerah. Dapat restu raja daerah bisa jadi pejabat. Paduka. Kak Dava. Kak Dava, urusan negara aku serahkan padamu. Kira lelah, mau dipeluk. Paduka. Harus sopan. Takut apa? Kita berdua sudah bertunangan. Aku nggak peduli, Kira mau dipeluk. Kira, kita belum menikah. Akan dibicarakan orang lain. Orang lain? Siapa yang berani? Akan aku bunuh. Kakak Kaisar, jangan. Putri Yani, beraninya kau halangi aku. Kakak Kaisar, Perdana Menteri sudah kerja keras demi negara ini. Bagaimana bisa diperlakukan begini? Lagi pula, penasihat Kim jatuh sendiri dari tangga. Bukan salah Perdana Menteri. Sebagai putri, gak bisa bedakan benar dan salah. Pengawal, bawa Putri Yani pergi. Baik. Perdana Menteri, tindas rekan kerja buat penasihat Kim terluka, melanggar aturan kaisar. Gak ada penyesalan, malah makin sombong. Hak bebas hukuman dicabut agar jadi peringatan bagi yang lain. Kak Dava, aku gak mau kau mati, kau mengerti? Hanya tersisa satu kesempatan. Hamba patuhi titah. Paduka, Obati penasihat Kim. Baik, Ibu Suri, posisi pemangku tahta dan hak bebas hukuman adalah penetapan mendiang kaisar. Kau tarik begitu saja. Bukankah terlalu kejam? Ibu Suri, aku tahu batasnya. Kau akan menikah dengan Dava. Kau terus permalukan dia. Kelak, bagaimana kau menghadapinya? Rakyat dinasti Daya hanya kenal Perdana Menteri, nggak kenal Kaisar. Kalau nggak dihentikan sebelum menikah, negeri ini milik keluarga Sanur atau keluarga Tanata. Meski begitu, gak boleh tergesa-gesa juga. Penasehat Kim berkata, hadapi pria seperti melatih anjing, harus ditundukkan sepenuhnya agar dia bisa nurut. Kaisar, kau jangan berlebihan juga. Ibu Suri, yang aku butuhkan adalah pasangan yang penurut dan tinggal di dalam istana. Bukan Perdana Menteri yang menguasai seluruh negeri. Lagi pula, Kak Dava selama ini terlalu bekerja keras. Sudah saatnya untuk istirahat. Kau gak takut dia marah dan pergi? Nggak mungkin. Kak Dava menerima anugerah kerajaan juga terikat pernikahan denganku. Selama ini, dia selalu mengalah padaku. Mana mungkin tega tinggalkan aku? Tapi, Ibu Suri, Dika itu sarjana terbaik. Dia nggak kalah dari Perdana Menteri. Ini, di luar ada Dika, di dalam ada Dava. Ini sudah cukup buat negara kita aman. Kaisar sudah dewasa. Aku gak mau ikut campur. Hanya satu hal saja. Silakan Ibu Suri. Bagaimanapun Perdana Menteri itu calon suamimu, jangan sampai nanti hubungan kalian rusak.
Ibu Suri tenang saja. Dari penasehat Kim, aku belajar banyak tentang suami istri. Setelah rapat istana selesai besok, aku akan jalankan pernikahan, lalu balas semua kebaikan Kak Dafa. Aku nggak mau dia pikirkan negeri ini. Aku hanya mau dia cintai aku seorang. Perdana Menteri bahkan gak berdiri di samping Paduka. Posisi pemangku tahtanya sudah dicabut. Aku dengar hak bebas hukuman juga disita. Perdana Menteri satukan 3 wilayah selamatkan negeri. Punya kontribusi luar biasa. Kenapa Paduka berbuat seperti ini? Ada urusan lapor, nggak ada urusan bubar. Hamba punya laporan. Paduka, hamba ajukan tuduhan untuk Perdana Menteri Dafa Tanata. Bangun kekuasaan pribadi, salah gunakan wewenang, rugikan negara, mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Kurang ajar. Perdana Menteri punya jasa besar. Gimana kalian bisa cemarkan namanya? Perdana Menteri menolong dinasti Daya sampai nggak tidur. Korbankan tenaga dan pikiran sampai berubah di usia muda. Bagaimana kau bisa menuduhnya seperti itu? Perdana Menteri memang berjasa, tapi setelah negeri disatukan, dia nggak perhatikan kesejahteraan rakyat, memaksa peperangan. Sudah banyak yang mengeluh. Pengawas istana benar. Akhir-akhir ini, utusan Monggo datang berkunjung. Perdana Menteri meminta Jenderal Sako membunuh utusan itu tanpa wewenang, memicu konflik perbatasan. Niatnya patut dicurigai. Utusan Monggo berbuat kejahatan. Sako bertindak sesuai hukum. Pembunuhan tanpa wewenang dari mana? Pembunuhnya adalah aku. Gak ada kaitannya dengan Perdana Menteri. Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi. Pasukan Monggo akan segera menyerang. Menurut Perdana Menteri, bagaimana cara menghadapinya? Kalau bangsa Monggo berani perang, lawan saja mereka. Kenapa harus takut? Dinasti Daya sudah berperang selama 3 tahun. Rakyat sudah lelah. Kalau perang lagi, aku khawatir rakyat bisa mati sia-sia. Paduka, Dinasti Daya butuh waktu pemulihan. Paduka, demi negara dan seluruh rakyat, mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Kalian semua pengecut dan gak berhati. Kalian akan menyesal. Cukup! Perdana Menteri Dafa, menghadapi bangsa Monggo, harus utamakan damai. Jadi, kau bisa memilih hukum mati Sako untuk redakan amarah bangsa Monggo, atau biar aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dafa dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau aku ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Aku akan berhenti jadi Perdana Menteri demi menjaga kedamaian dinasti Daya. Perdana Menteri. Baik. Karena Perdana Menteri bersedia melepas jabatan, itu cukup membuktikan loyalitasnya pada dinasti Daya. Untuk posisi Perdana Menteri, sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Paduka, hamba nggak akan sia-siakan kepercayaan ini dan akan berusaha keras untuk mengelola pemerintahan. Nggak boleh. Putri Yani, apa Anda keberatan? Paduka, Dika kurang pengalaman. Nggak mampu pikul tanggung jawab. Mungkin saja bisa rugikan negara. Saat mendiang Kaisar titipkan negara pada Perdana Menteri Dafa, usianya hampir sama dengan Dika sekarang. Lagi pula, Dika ini lulusan terbaik, jauh lebih unggul dari Perdana Menteri. Kenapa? Perdana Menteri Dafa bisa, tapi Dika nggak bisa. Paduka, Penasehat Kim? Karena Putri Yani nggak percaya, biarkan aku bertanya. Kalau kau jadi Perdana Menteri, bagaimana caramu menghadapi pasukan Monggo? Paduka, meski bangsa Monggo kuat, negara kita punya cara tersendiri. Saranku, perkuat area perbatasan, sekaligus kirim utusan untuk berunding damai. Kita bisa pakai waktu ini untuk pulihkan kekuatan negara, lalu lakukan serangan balasan. bangsa Monggo serakah. Mereka minta uang yang banyak. Uang kas kosong, uang dari mana? Negara dalam kesulitan, rakyat harus ikut nanggung. Naikkan pajak.
Biarkan rakyat agak menderita. Gak tahu malu. Kalau bangsa Mogo rebut sebagian wilayah kita, juga menarik pasukan perbatasan. Kau bisa apa? Bangsa Mogo itu bangsa liar. Biarkan saja mereka menang sekali, dan biarkan mereka merasa senang dulu. Serahkan wilayah dan uang. Strategi penasihat Kim ini sama saja menjual negara. Putriani, tenanglah. Ini hanya solusi sementara. Setelah negara pulih, wilayah yang hilang akan direbut kembali demi mengangkat wibawa dinasti Daya. Baik. Tuan Dava, apa pendapatmu? Hamba telah melepas jabatan. Kini hanya rakyat biasa, gak pantas berbicara. Biar Paduka yang tetapkan. Hamba pamit pergi. Paduka, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Mendiang Kaisar, hamba berjanji mentoleransi Kaisar 100 kali. Ini adalah kali terakhir. Hamba telah setia menjalankan tugas tanpa rasa sesal. Sudah saatnya pergi. Perdana Menteri, apa yang kau katakan tadi? Hamba lihat Paduka sudah punya wibawa Kaisar sejati. Hamba merasa tenang. Tuan Dava, karena kau telah mundur dari jabatan, bagaimana kalau tinggal di istana, menyucikan diri, dan menyucikan hati untuk persiapkan pernikahan nanti? Ini laporan terakhir hamba sebelum tinggalkan istana. Mohon persetujuan Paduka. Apa ini? Paduka! Utusan Monggo tiba-tiba datang dan ingin berdamai dengan kita. Au. Pengawal, panggil tabib. Permintaan ini aku setujui. Kak Dava, aku tahu hatimu sangat tertekan belakangan ini. Di hari pernikahan, aku akan jelaskan semuanya. Paduka, gak ada masa depan lagi. Kak Dava, sakit gak? Hanya luka kecil, gak perlu khawatir. Gak bisa, kau bagaikan langitku, gak boleh terjadi apa-apa. Panggil tabib istana. Mulai sekarang, bukan lagi Kaisar dan Menteri, juga bukan suami istri. Kak Dava, kau harus pulang dengan selamat. Saat itu tiba, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Apa salah hamba? Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Anggap dia pahlawan negara. Posisi Perdana Menteri sementara waktu digantikan oleh Dika Kim. Hamba pamit pergi. Kira, kau dan aku di dunia yang luas ini dan di sisa hidupku, kita nggak akan bertemu lagi. Yang Mulia Kaisar Daya datang sendiri untuk jemput pasangan. Perlakuan seperti ini sangat jarang terjadi. Waktu dinasti Daya dalam keadaan bahaya, Perdana Menteri Dava bisa menstabilkan dinasti Daya sendirian. Jasanya luar biasa. Pantas diberi kehormatan Sebelum setinggi Perdana ini. Menteri dicabut dari jabatan pemangku tahta, hak bebas hukumnya juga disita. Lalu mundur dari posisi Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Aku rasa dia kehilangan kekuasaan. Beliau jenius dan cerdas, berbakat sejak lahir. Tinggal di istana, gak lagi urus pemerintahan. Memang agak disayangkan. Dika yang gantikan dia terlihat seperti bocah. Takutnya dia masih belum sanggup ya. Paduka,
Ada banyak warga yang susah diatur. Cukup berisiko kalau Paduka keluar dari istana. Nggak masalah. Beberapa waktu lalu, aku berutang terlalu banyak pada Dava. Kedatanganku ini sekalian tunjukkan ketulusanku. Paduka, hari ini hari besar. Tapi Dava nggak keluar untuk menyambut. Nggak menghargai orang. Lupakan saja. Biar aku masuk dan panggil dia. Sekalian bisa tenangkan amarahnya. Ini... Apa yang terjadi? Di mana dia? Perdana Menteri, pergi kemana ya? Cepat cari dia. Nggak peduli dengan cara apapun. Harus temukan dia untukku. Berhenti! Kemari! Di mana Perdana Menteri? Perdana Menteri, beliau... Jawab! Sejak beliau kembali jadi rakyat biasa, beliau pergi dari kota, pensiun dan pulang kampung. Apa? Tahun ke-15 Dinasti Daya. Kaisar Dinasti Daya mengabaikan nasihat Dava. Nega berangkat ke medan perang. Alhasil kalah di Gunung Kina. Menyesal enggak dengar nasihat Perdana Menteri hingga dijebak oleh pengkhianat. Kaisar, jangan bahas lagi. Ayahanda, Perdana Menteri, aku akan segera meninggal. Perdana Menteri, Kira masih kecil dan juga seorang wanita. Urusan militer dan negara hanya bisa aku titipkan padamu. Hamba akan berusaha. Kira agak nakal. Kalau suatu saat dia membuatmu marah. Kaisar, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Baik, Kira. Perdana Menteri adalah tokoh jenius yang langka dan juga sudah bertunangan denganmu. Kalau dia ada di sisimu, Dinasti Daya pasti akan aman dan damai. Kau harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sia-siakan dia. Ayahanda, aku mengerti. Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Kalau begitu, Dinasti Daya masih ada harapan. Ayahanda! 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 Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta. Hidup Kaisar! Setelah Kira naik tahta, Perdana Menteri berjubah putih Dava terapkan kebijakan baru untuk mengurangi pajak, merapikan sistem pemerintahan, memperkuat militer, juga berniat menyatukan negeri. Kak Dava, perjalanan ke Gunung Kira kali ini, kalau berhasil rebut wilayah tengah dan kembali dengan kemenangan, aku dan para pejabat akan menyambut dari kejauhan. Saat itu, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Kira, tenang saja. Aku akan penuhi amanat mendia Kaisar, kembalikan kedamaian untuk Dinasti Daya. Ayo. Kak Dava, kau harus kembali dengan selamat. Perdana Menteri berhasil merebut Barus dan kalahkan bangsa Mogo. Hari ini akan kembali dari medan perang, meraih prestasi besar lagi. Perdana Menteri dan Kaisar punya janji nikah. Pernikahan besar ini pasti bisa satukan dunia. Dinasti Daya punya Dava. Benar-benar berkah untuk ratusan generasi. Kenapa Kaisar belum juga tiba? Jangan bercanda. Kira, Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Kau tahu kesalahanmu? apa salahku, Paduka? Kau sangat hebat, Dava. Kau kira aku ini anak 3 tahun? Penasehat Kim sudah bilang,
Bangsa Mogo berbahaya, suka membunuh tanpa ampun. Tapi kau malah mulai peperangan sendiri, menjebak dinasti Daya dalam bahaya. Bangsa Mogo serakah terus menyerang perbatasan. Demi kedamaian Daya, mereka harus diberi hukuman berat. Enggak boleh mundur. Setelah perang 3 tahun, dinasti Daya sudah sangat lelah. Rakyat hidup sengsara, tapi kau terus berperang. Sama sekali nggak peduli penderitaan rakyat. Paduka, bangsa Mogo seperti serigala. Takut yang kuat tindas yang lemah. Kita mundur selangkah, mereka akan maju 3 Cukup. langkah. Sekarang, masalah perbatasan sudah selesai. Urusan selanjutnya dengan bangsa Mogo akan ditangani sepenuhnya oleh Dika Kim, penasihat Istana Ban. Dika Kim? Perdana Menteri hanya rakyat biasa. Sementara penasehat Kim adalah lulusan terbaik berilmu tinggi. Urusan diplomasi menghadapi bangsa Mogo tentu bisa ditangani dengan baik. Adapun kau, Perdana Menteri, Dava Tanata, bersujud terima titah. Penasihat Kim, dia orang kepercayaan mendiang kaisar. Nggak perlu berlutut. Kurang ajar. Paduka adalah keturunan bangsawan, berkedudukan tinggi. Kini memegang kekuasaan dan bawa titah resmi. Siapa yang berani nggak sujud? Ngawal! Orang ini berani menentang titah suci. Seret keluar dan penggal! Ampun penasihat Kim. Tolong Perdana Menteri, Perdana Menteri, Perdana Menteri. Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta, berlutut. Hidup Paduka! Hidup Paduka! Mendiang kaisar. Dulu aku berjanji maafkan kaisar 100 kali. Kini, tersisa 3 kali. Kalau 3 kesempatan ini berlalu dan dia masih keras kepala, memakai pejabat licik, aku akan pergi untuk selamanya. Hamba terima titah. Atas titah dan mandat langit, Kaisar menyatakan Raja Pemangku Tahta Dava Tanata telah menyerang bangsa Mogo tanpa izin, cemarkan nama baik negara. Mulai hari ini, kehilangan jabatan pemangku tahta gak akan diangkat lagi selamanya. Titah berlaku. Kak Dava, Ibu Suri bilang kau akan jadi pemangku tahtaku. Lihatlah. Kelak, apapun yang kau katakan akan kuturuti. Paduka begitu mempercayaiku, hamba akan mengabdi sepenuh jiwa. Rela korbankan nyawa. Aku nggak ingin kau mati. Mulai sekarang, aku akan patuhi kau. Kesempatan 100 kali, masih tersisa 2 kali. Hamba terima titah. Sudah cukup. Kau tinggalkan istana 3 tahun, masih banyak urusan negara yang menunggu. Jangan buang waktu. Kalau nggak ada hal lain, sidang selesai. Baik, Paduka. Semua orang kenal Perdana Menteri Dava, tapi nggak tahu siapa nama kaisar kita. Tapi Dava, kau juga orang pintar. Seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang melampaui rajanya. Urusanku dengan Paduka, kau nggak perlu ikut campur. Bodoh dan keras kepala. Hati-hati bisa mati dengan tragis. Perdana Menteri, karena bangsa Mogo, jabatan pemangku tahtamu telah dicabut. Itu cuma gelar kosong, gak perlu dipedulikan. Perdana Menteri, dulu Paduka nggak begini padamu. Dia selalu percaya dan mendengar nasihat Anda. Benar, Perdana Menteri. Kami bertarung mati-matian di medan perang. Susah payah menyatukan negeri. Sekarang malah dikuasai oleh pejabat licik. Perdana Menteri, kita memberontak. Kurang ajar. Perdana Menteri, kami nggak haus kekuasaan. Ini demi negara dan rakyat. Benar, Perdana Menteri. Kini Paduka semakin lemah. Dika mengendalikan pemerintahan tanpa pedulikan prosesnya. Memperlakukan Perdana Menteri sekejam ini. Jika atasan terhina, bagaimana kamu bisa diam saja? Cukup. Jangan bicara lagi. Bangkitlah. Aku hanyalah rakyat biasa yang dulunya bertani di Nara.
Mendiang Kaisar percayakan negara ini padaku. Bagaimana mungkin aku lakukan hal yang gak bermoral? Perdana Menteri. Cukup. Saudara-saudara, jangan bahas ini lagi. Perdana Menteri. Perdana Menteri, Ibu Suri memanggil. Salam hormat pada Ibu Suri. Berdirilah. Yang Mulia Putri Yani. Perdana Menteri. Dava, kau sudah banyak menderita. Ibu Suri terlalu segan. Ini memang kesalahan Kaisar. Aku sudah menegurnya. Hujan, petir, panas atau dingin, ini semua berkah dari Kaisar. Paduka juga makin dewasa. Memang harus lebih dihormati. Apa yang Dava katakan benar. Usia Kaisar sudah matang. Pernikahan kalian sudah saatnya dilaksanakan. Pernikahan Paduka harus dapat persetujuan dari beliau sendiri. Kalau enggak, Ini kehendak mendiang Kaisar. Sudah nggak bisa ditawar lagi. semua tergantung keputusan Ibu Suri. Dava sangat menghargai masa lalu. Putri Yani, antar beliau pergi. Perdana Menteri, silakan. Perdana Menteri, kalau Anda nggak ingin menikah dengan Kaisar, aku bisa bantu sampaikan pada Ibu Suri. Aku melihat Paduka sejak kecil. Kalau bisa menikah, ini juga hal baik. Perdana Menteri Dava. Penasehat Kim, Aduh. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakiku sepertinya patah. Dava Tanata, kenapa kau celakai penasehat Kim? Aku enggak. Kurang ajar. Aku melihat dengan mata sendiri, kau mendorongnya. Masih berani membantah? Enggak. Paduka, mungkin karena aku merebut urusan Mogo membuat Perdana Menteri marah. Ini semua salah aku. Dava, cepat minta maaf pada penasehat Kim. Kalau enggak, aku enggak akan maafin kau. Hamba gak bersalah. Enggak bersalah. Perdana Menteri yang sangat pandai tutupi kesalahan. Pengawal, tampar mulutnya. Kalian Cara mengatur negara adalah menjunjung tinggi rakyat. Negara yang utama, raja di bawahnya. Karena itu, dapat dukungan rakyat bisa jadi kaisar. Dapat restu kaisar bisa jadi raja daerah. Dapat restu raja daerah bisa jadi pejabat. Paduka. Kak Dava. Kak Dava, urusan negara aku serahkan padamu. Kira lelah, mau dipeluk. Paduka. Harus sopan. Takut apa? Kita berdua sudah bertunangan. Aku nggak peduli, Kira mau dipeluk. Kira, kita belum menikah. Akan dibicarakan orang lain. Orang lain? Siapa yang berani? Akan aku bunuh. Kakak Kaisar, jangan. Putri Yani, beraninya kau halangi aku. Kakak Kaisar, Perdana Menteri sudah kerja keras demi negara ini. Bagaimana bisa diperlakukan begini? Lagi pula, penasihat Kim jatuh sendiri dari tangga. Bukan salah Perdana Menteri. Sebagai putri, gak bisa bedakan benar dan salah. Pengawal, bawa Putri Yani pergi. Baik. Perdana Menteri, tindas rekan kerja buat penasihat Kim terluka, melanggar aturan Kaisar. Gak ada penyesalan, malah makin sombong. Hak bebas hukuman dicabut agar jadi peringatan bagi yang lain. Kak Dava, aku gak mau kau mati, kau mengerti? Hanya tersisa satu kesempatan.
hamba patuhi titah. Paduka, Obati penasehat Kim. Baik, Ibu Suri, posisi pemangku tahta dan hak bebas hukuman adalah penetapan mendiang kaisar. Kau tarik begitu saja. Bukankah terlalu kejam? Ibu Suri, aku tahu batasnya. Kau akan menikah dengan Dava. Kau terus permalukan dia. Kelak, bagaimana kau menghadapinya? Rakyat dinasti Daya hanya kenal Perdana Menteri, nggak kenal Kaisar. Kalau nggak dihentikan sebelum menikah, negeri ini milik keluarga Sanur atau keluarga Tanata. Meski begitu, gak boleh tergesa-gesa juga. Penasehat Kim berkata, hadapi pria seperti melatih anjing, harus ditundukkan sepenuhnya agar dia bisa nurut. Kaisar, kau jangan berlebihan juga. Ibu Suri, yang aku butuhkan adalah pasangan yang penurut dan tinggal di dalam istana. Bukan Perdana Menteri yang menguasai seluruh negeri. Lagi pula, Kak Dava selama ini terlalu bekerja keras. Sudah saatnya untuk istirahat. Kau gak takut dia marah dan pergi? Nggak mungkin. Kak Dava menerima anugerah kerajaan juga terikat pernikahan denganku. Selama ini, dia selalu mengalah padaku. Mana mungkin tega tinggalkan aku? Tapi, Ibu Suri, Dika itu sarjana terbaik. Dia nggak kalah dari Perdana Menteri. Ini, di luar ada Dika, di dalam ada Dava. Ini sudah cukup buat negara kita aman. Kaisar sudah dewasa. Aku nggak mau ikut campur. Hanya satu hal saja. Silakan Ibu Suri. Bagaimanapun Perdana Menteri itu calon suamimu, jangan sampai nanti hubungan kalian rusak. Ibu Suri tenang saja. Dari penasehat Kim, aku belajar banyak tentang suami istri. Setelah rapat istana selesai besok, aku akan jalankan pernikahan. Lalu balas semua kebaikan Kak Dava. Aku nggak mau dia pikirkan negeri ini. Aku hanya mau dia cintai aku seorang. Perdana Menteri bahkan gak berdiri di samping Paduka. Posisi pemangku tahtanya sudah dicabut. Aku dengar hak bebas hukuman juga disita. Perdana Menteri satukan 3 wilayah selamatkan negeri. Punya kontribusi luar biasa. Kenapa Paduka berbuat seperti ini? Ada urusan lapor, nggak ada urusan bubar. Hamba punya laporan. Paduka, hamba ajukan tuduhan untuk Perdana Menteri Dava Tanata. Bangun kekuasaan pribadi, salah gunakan wewenang, rugikan negara, mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Kurang ajar. Perdana Menteri punya jasa besar. Gimana kalian bisa cemarkan namanya? Perdana Menteri menolong dinasti Daya sampai nggak tidur, korbankan tenaga dan pikiran sampai berubah di usia muda. Bagaimana kau bisa menuduhnya seperti itu? Perdana Menteri memang berjasa, tapi setelah negeri disatukan, dia nggak perhatikan kesejahteraan rakyat, memaksa peperangan. Sudah banyak yang mengeluh. Pengawas istana benar. Akhir-akhir ini, utusan Mongo datang berkunjung. Perdana Menteri meminta Jenderal Sako membunuh utusan itu tanpa wewenang, memicu konflik perbatasan. Niatnya patut dicurigai. Utusan Mogo berbuat kejahatan. Sako bertindak sesuai hukum. Pembunuhan tanpa wewenang dari mana? Pembunuhnya adalah aku. Gak ada kaitannya dengan Perdana Menteri. Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi. Pasukan Mogo akan segera menyerang. Menurut Perdana Menteri, bagaimana cara menghadapinya? Kalau bangsa Mogo berani perang, lawan saja mereka. Kenapa harus takut? Dinasti Daya sudah berperang selama 3 tahun. Rakyat sudah lelah. Kalau perang lagi, aku khawatir rakyat bisa mati sia-sia. Paduka, Dinasti Daya butuh waktu pemulihan. Paduka, demi negara dan seluruh rakyat, mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Kalian semua pengecut dan gak berhati. Kalian akan menyesal. Cukup! Perdana Menteri Dava menghadapi bangsa Mogo harus utamakan damai. Jadi, kau bisa memilih hukum mati Sako untuk redakan amarah bangsa Mogo? Atau biar aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau aku ingkar janji,
Aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Aku akan berhenti jadi Perdana Menteri demi menjaga kedamaian dinasti Daya. Perdana Menteri! Baik. Karena Perdana Menteri bersedia melepas jabatan, itu cukup membuktikan loyalitasnya pada dinasti Daya. Untuk posisi Perdana Menteri, sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Paduka, hamba nggak akan sia-siakan kepercayaan ini dan akan berusaha keras untuk mengelola pemerintahan. Nggak boleh! Putri Yani, apa Anda keberatan? Paduka, Dika kurang pengalaman. Nggak mampu pikul tanggung jawab. Mungkin saja bisa rugikan negara. Saat mendiang Kaisar titipkan negara pada Perdana Menteri Dava, usianya hampir sama dengan Dika sekarang. Lagi pula, Dika ini lulusan terbaik, jauh lebih unggul dari Perdana Menteri. Kenapa? Perdana Menteri Dava bisa, tapi Dika nggak bisa. Paduka, Penasehat Kim? Karena Putri Yani nggak percaya, biarkan aku bertanya. Kalau kau jadi Perdana Menteri, bagaimana caramu menghadapi pasukan Mogo? Paduka, meski bangsa Mogo kuat, negara kita punya cara tersendiri. Saranku, perkuat area perbatasan, sekaligus kirim utusan untuk berunding damai. Kita bisa pakai waktu ini untuk pulihkan kekuatan negara, lalu lakukan serangan balasan. bangsa Mogo serakah. Mereka minta uang yang banyak. Uang kas kosong, uang dari mana? Negara dalam kesulitan, rakyat harus ikut nanggung. Naikkan pajak, biarkan rakyat agak menderita. Gak tahu malu. Kalau bangsa Mogo rebut sebagian wilayah kita, juga menarik pasukan perbatasan. Kau bisa apa? Bangsa Mogo itu bangsa liar. Biarkan saja mereka menang sekali, dan biarkan mereka merasa senang dulu. Serahkan wilayah dan uang. Strategi penasihat Kim ini sama saja menjual negara. Putri Yani, tenanglah. Ini hanya solusi sementara. Setelah negara pulih, wilayah yang hilang akan direbut kembali demi mengangkat wibawa dinasti Daya. Baik. Tuan Dava, apa pendapatmu? Hamba telah melepas jabatan. Kini hanya rakyat biasa, gak pantas berbicara. Biar Paduka yang tetapkan. Hamba pamit pergi. Paduka, aku akan kasih Putri 100 kesempatan. Bagaimana? Mendiang Kaisar, hamba berjanji mentoleransi Kaisar 100 kali. Ini adalah kali terakhir. Hamba telah setia menjalankan tugas tanpa rasa sesal. Sudah saatnya pergi. Perdana Menteri, apa yang kau katakan tadi? Hamba lihat Paduka sudah punya wibawa Kaisar sejati. Hamba merasa tenang. Tuan Dava, karena kau telah mundur dari jabatan, bagaimana kalau tinggal di istana, menyucikan diri, dan menyucikan hati untuk persiapkan pernikahan nanti? Ini laporan terakhir hamba sebelum tinggalkan istana. Mohon persetujuan Paduka. Apa ini? Paduka! Utusan Mogo tiba-tiba datang dan ingin berdamai dengan kita. Au. Pengawal, panggil tabib. Permintaan ini aku setujui. Kak Dava, aku tahu hatimu sangat tertekan belakangan ini. Di hari pernikahan, aku akan jelaskan semuanya. Paduka, gak ada masa depan lagi. Kak Dava, sakit nggak?
Hanya luka kecil, nggak perlu khawatir. Nggak bisa. Kau bagaikan langitku, nggak boleh terjadi apa-apa. Panggil tabib istana. Mulai sekarang, bukan lagi kaisar dan menteri, juga bukan suami istri. Kak Dava, kau harus pulang dengan selamat. Saat itu tiba, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Apa salah hamba? Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Anggap dia pahlawan negara. Posisi Perdana Menteri, sementara waktu digantikan oleh Dika Kim. Hamba pamit pergi. Kira, kau dan aku di dunia yang luas ini dan di sisa hidupku, kita nggak akan bertemu lagi. Yang mulia Kaisar Daya datang sendiri untuk jemput pasangan. Perlakuan seperti ini sangat jarang terjadi. Waktu dinasti Daya dalam keadaan bahaya, Perdana Menteri Dava bisa menstabilkan dinasti Daya sendirian. Jasanya luar biasa. Pantas diberi kehormatan Sebelum setinggi Perdana ini. Menteri dicabut dari jabatan pemangku tahta, hak bebas hukumnya juga disita. Lalu mundur dari posisi Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Aku rasa dia kehilangan kekuasaan. Beliau jenius dan cerdas, berbakat sejak lahir. Tinggal di istana, gak lagi urus pemerintahan. Memang agak disayangkan. Dika yang gantikan dia terlihat seperti bocah. Takutnya dia masih belum sanggup ya. Paduka, ada banyak warga yang susah diatur. Cukup berisiko kalau Paduka keluar dari istana. Nggak masalah. Beberapa waktu lalu, aku berutang terlalu banyak pada Dava. Kedatanganku ini sekalian tunjukkan ketulusanku. Paduka, hari ini hari besar. Tapi Dava nggak keluar untuk menyambut. Nggak menghargai orang. Lupakan saja. Biar aku masuk dan panggil dia. Sekalian bisa tenangkan amarahnya. Ini... Apa yang terjadi? Di mana dia? Perdana Menteri pergi kemana ya? Cepat cari dia. Nggak peduli dengan cara apapun. Harus temukan dia untukku. Berhenti! Kemari! Di mana Perdana Menteri? Perdana Menteri, beliau... Jawab! Sejak beliau kembali jadi rakyat biasa, beliau pergi dari kota, pensiun dan pulang kampung. Tahun ke-15 Dinasti Daya. Kaisar Dinasti Daya mengabaikan nasihat Dava. Neka berangkat ke medan perang. Alhasil, kalah di Gunung Kina. Menyesal enggak dengar nasihat Perdana Menteri hingga dijebak oleh pengkhianat. Kaisar, jangan bahas lagi. Ayahanda. Perdana Menteri, aku akan segera meninggal. Perdana Menteri, Kira masih kecil dan juga seorang wanita. Urusan militer dan negara hanya bisa aku titipkan padamu. Hamba akan berusaha. Kira agak nakal. Kalau suatu saat dia membuatmu marah. Kaisar, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Baik, Kira. Perdana Menteri adalah tokoh jenius yang langka dan juga sudah bertunangan denganmu. Kalau dia ada di sisimu, Dinasti Daya pasti akan aman dan damai. Kau harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sia-siakan dia. Ayahanda, aku mengerti. Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup nggak tenang. Kalau begitu, Dinasti Daya masih ada harapan. Ayahanda! 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 Ayahanda!
wanita dinasti Daya, Kira Sanur, naik tahta. Setelah Kira naik tahta, Perdana Menteri berjubah putih Dava terapkan kebijakan baru untuk mengurangi pajak, merapikan sistem pemerintahan, memperkuat militer, juga berniat menyatukan negeri. Kak Dava, perjalanan ke Gunung Kira kali ini, kalau berhasil rebut wilayah tengah dan kembali dengan kemenangan, aku dan para pejabat akan menyambut dari kejauhan. Saat itu, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Kira, tenang saja. Aku akan penuhi amanat mendia Kaisar, kembalikan kedamaian untuk dinasti Daya. Ayo. Kak Dava, kau harus kembali dengan selamat. Perdana Menteri berhasil merebut Barus dan kalahkan bangsa Mogo. Hari ini akan kembali dari medan perang, meraih prestasi besar lagi. Perdana Menteri dan Kaisar punya janji nikah. Pernikahan besar ini pasti bisa satukan dunia. Dinasti Daya punya Dava. Benar-benar berkah untuk ratusan generasi. Kenapa Kaisar belum juga tiba? Jangan bercanda. Kira, Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Kau tahu kesalahanmu? apa salahku, Paduka? Kau sangat hebat, Dava. Kau kira aku ini anak 3 tahun? Pada Sehat Kim sudah bilang, bangsa Mogo berbahaya, suka membunuh tanpa ampun. Tapi kau malah mulai peperangan sendiri, menjebak dinasti Daya dalam bahaya. Bangsa Mogo serakah terus menyerang perbatasan. Demi kedamaian Daya, mereka harus diberi hukuman berat. Enggak boleh mundur. Setelah perang 3 tahun, dinasti Daya sudah sangat lelah. Rakyat hidup sengsara, tapi kau terus berperang. Sama sekali nggak peduli penderitaan rakyat. Paduka, bangsa Mogo seperti serigala. Takut yang kuat tindas yang lemah. Kita mundur selangkah, mereka akan maju 3 Cukup. langkah. Sekarang, masalah perbatasan sudah selesai. Urusan selanjutnya dengan bangsa Mogo akan ditangani sepenuhnya oleh Dika Kim, penasihat Istana Ban. Dika Kim? Perdana Menteri hanya rakyat biasa. Sementara penasehat Kim adalah lulusan terbaik berilmu tinggi. Urusan diplomasi menghadapi bangsa Mogo tentu bisa ditangani dengan baik. Adapun kau, Perdana Menteri, Dava Tanata, bersujud terima titah. Penasihat Kim, dia orang kepercayaan mendiang Kaisar. Nggak perlu berlutut. Kurang ajar. Paduka adalah keturunan bangsawan, berkedudukan tinggi. Kini memegang kekuasaan dan bawa titah resmi. Siapa yang berani nggak sujud? Ngawal! Orang ini berani menentang titah suci. Seret keluar dan penggal. Ampun penasihat Kim. Tolong Perdana Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur, naik tahta, berlutut. Hidup Paduka! Hidup Paduka! Mendiang Kaisar. Dulu aku berjanji maafkan Kaisar 100 kali. Kini, tersisa 3 kali. Kalau 3 kesempatan ini berlalu dan dia masih keras kepala, memakai pejabat licik, aku akan pergi untuk selamanya. Hamba terima titah. Atas titah dan mandat langit, Kaisar menyatakan, Raja Pemangku Tahta Dava Tanata telah menyerang bangsa Mogo tanpa izin, cemarkan nama baik negara. Mulai hari ini, kehilangan jabatan pemangku tahta gak akan diangkat lagi selamanya. Titah berlaku. Kak Dava, Ibu Suri bilang kau akan jadi pemangku tahtaku. Lihatlah. Kelak, apapun yang kau katakan akan kuturuti. Paduka begitu mempercayaiku, hamba akan mengabdi sepenuh jiwa. Rela korbankan nyawa. Aku nggak ingin kau mati. Mulai sekarang, aku akan patuhi kau. Kesempatan 100 kali, masih tersisa 2 kali. Hamba terima titah. Sudah cukup. Kau tinggalkan istana 3 tahun, masih banyak urusan negara yang menunggu. Jangan buang waktu.
Kalau nggak ada hal lain, sidang selesai. Baik, Paduka. Semua orang kenal Perdana Menteri Dava, tapi nggak tahu siapa nama kaisar kita. Tapi Dava, kau juga orang pintar. Seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang melampaui rajanya. Urusanku dengan Paduka, kau nggak perlu ikut campur. Bodoh dan keras kepala. Hati-hati bisa mati dengan tragis. Perdana Menteri, karena bangsa Mogok, jabatan pemangku tahtamu telah dicabut. Itu cuma gelar kosong, nggak perlu dipedulikan. Perdana Menteri, dulu Paduka nggak begini padamu. Dia selalu percaya dan mendengar nasihat Anda. Benar, Perdana Menteri. Kami bertarung mati-matian di medan perang. Susah payah menyatukan negeri. Sekarang malah dikuasai oleh pejabat licik. Perdana Menteri, kita memberontak. Kurang ajar. Perdana Menteri, kami nggak haus kekuasaan. Ini demi negara dan rakyat. Benar, Perdana Menteri. Kini Paduka semakin lemah. Jika mengendalikan pemerintahan tanpa pedulikan prosesnya. Memperlakukan Perdana Menteri sekejam ini. Jika atasan terhina, bagaimana kamu bisa diam saja? Cukup. Jangan bicara lagi. Bangkitlah. Aku hanyalah rakyat biasa yang dulunya bertani di Nara. Mendiang kaisar percayakan negara ini padaku. Bagaimana mungkin aku lakukan hal yang gak bermoral? Perdana Menteri. Cukup. Saudara-saudara, jangan bahas ini lagi. Perdana Menteri. Perdana Menteri, Ibu Suri memanggil. Salam hormat pada Ibu Suri. Berdirilah. Yang Mulia Putri Yani. Perdana Menteri. Dava, kau sudah banyak menderita. Ibu Suri terlalu segan. Ini memang kesalahan kaisar. Aku sudah menegurnya. Hujan, petir, panas atau dingin, ini semua berkah dari kaisar. Paduka juga makin dewasa. Memang harus lebih dihormati. Apa yang Dava katakan benar. Usia kaisar sudah matang. Pernikahan kalian sudah saatnya dilaksanakan. Pernikahan Paduka harus dapat persetujuan dari beliau sendiri. Kalau enggak, Ini kehendak mendiang kaisar. Sudah nggak bisa ditawar lagi. semua tergantung keputusan Ibu Suri. Dava sangat menghargai masa lalu. Putri Yani, antar beliau pergi. Perdana Menteri, silakan. Perdana Menteri, kalau Anda nggak ingin menikah dengan kaisar, aku bisa bantu sampaikan pada Ibu Suri. Aku melihat Paduka sejak kecil. Kalau bisa menikah, ini juga hal baik. Perdana Menteri Dava. Penasehat Kim, Aduh. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakiku sepertinya patah. Dava Tanata, kenapa kau celakai penasehat Kim? Aku enggak. Kurang ajar. Aku melihat dengan mata sendiri, kau mendorongnya. Masih berani membantah? Enggak. Paduka, mungkin karena aku merebut urusan Mogo membuat Perdana Menteri marah. Ini semua salah aku. Dava, cepat minta maaf pada penasehat Kim. Kalau enggak, aku enggak akan maafin kau. Hamba gak bersalah. Enggak bersalah. Perdana Menteri yang sangat pandai tutupi kesalahan. Pengawal, tampar mulutnya. Kalian Cara mengatur negara adalah menjunjung tinggi rakyat. Negara yang utama, raja di bawahnya. Karena itu, dapat dukungan rakyat bisa jadi kaisar. Dapat restu kaisar bisa jadi raja daerah.
Dapat restu raja daerah, bisa jadi pejabat. Paduka. Paduka. Kak Dava. Kak Dava, urusan negara aku serahkan padamu. Kira lelah, mau dipeluk. Paduka. Harus sopan. Takut apa? Kita berdua sudah bertunangan. Aku nggak peduli, Kira mau dipeluk. Kira, kita belum menikah. Akan dibicarakan orang lain. Orang lain? Siapa yang berani? Akan aku bunuh. Kakak Kaisar, jangan. Putri Yani, beraninya kau halangi aku. Kakak Kaisar, Perdana Menteri sudah kerja keras demi negara ini. Bagaimana bisa diperlakukan begini? Lagi pula, penasihat Kim jatuh sendiri dari tangga. Bukan salah Perdana Menteri. Sebagai putri, gak bisa bedakan benar dan salah. Pengawal, bawa Putri Yani pergi. Baik. Perdana Menteri, tindas rekan kerja buat penasihat Kim terluka, melanggar aturan Kaisar. Gak ada penyesalan, malah makin sombong. Hak bebas hukuman dicabut agar jadi peringatan bagi yang lain. Kak Dava, aku gak mau kau mati, kau mengerti? Hanya tersisa satu kesempatan. Hamba patuhi titah. Paduka. Obati penasihat Kim. Baik. Ibu Suri, Posisi pemangku tahta dan hak bebas hukuman adalah penetapan mendiang Kaisar. Kau tarik begitu saja. Bukankah terlalu kejam? Ibu Suri, aku tahu batasnya. Kau akan menikah dengan Dava. Kau terus permalukan dia. Kelak, bagaimana kau menghadapinya? Rakyat dinasti Daya hanya kenal Perdana Menteri, nggak kenal Kaisar. Kalau nggak dihentikan sebelum menikah, negeri ini milik keluarga Sanur atau keluarga Tanata. Meski begitu, gak boleh tergesa-gesa juga. Penasehat Kim berkata, hadapi pria seperti melatih anjing. Harus ditundukkan sepenuhnya agar dia bisa nurut. Kaisar, kau jangan berlebihan juga. Ibu Suri, yang aku butuhkan adalah pasangan yang penurut dan tinggal di dalam istana. Bukan Perdana Menteri yang menguasai seluruh negeri. Lagi pula, Kak Dava selama ini terlalu bekerja keras. Sudah saatnya untuk istirahat. Kau gak takut dia marah dan pergi? Nggak mungkin. Kak Dava menerima anugerah kerajaan juga terikat pernikahan denganku. Selama ini, dia selalu mengalah padaku. Mana mungkin tega tinggalkan aku? Tapi... Ibu Suri, Dika itu sarjana terbaik. Dia nggak kalah dari Perdana Menteri. Ini, di luar ada Dika, di dalam ada Dava. Ini sudah cukup buat negara kita aman. Kaisar sudah dewasa. Aku nggak mau ikut campur. Hanya satu hal saja. Silakan Ibu Suri. Bagaimanapun Perdana Menteri itu calon suamimu, jangan sampai nanti hubungan kalian rusak. Ibu Suri tenang saja. Dari penasehat Kim, aku belajar banyak tentang suami istri. Setelah rapat istana selesai besok, aku akan jalankan pernikahan. Lalu balas semua kebaikan Kak Dava. Aku nggak mau dia pikirkan negeri ini. Aku hanya mau dia cintai aku seorang. Perdana Menteri bahkan gak berdiri di samping Paduka. Posisi pemangku tahtanya sudah dicabut. Aku dengar hak bebas hukuman juga disita. Perdana Menteri satukan 3 wilayah selamatkan negeri. Punya kontribusi luar biasa. Kenapa Paduka berbuat seperti ini? Ada urusan lapor, nggak ada urusan bubar. Hamba punya laporan. Paduka, hamba ajukan tuduhan untuk Perdana Menteri Dava Tanata. Bangun kekuasaan pribadi, salah gunakan wewenang, rugikan negara, mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Kurang ajar. Perdana Menteri punya jasa besar. Gimana kalian bisa cemarkan namanya? Perdana Menteri menolong dinasti Daya sampai nggak tidur, korbankan tenaga dan pikiran sampai berubah di usia muda. Bagaimana kau bisa menuduhnya seperti itu?
Perdana Menteri memang berjasa. Tapi setelah negeri disatukan, dia nggak perhatikan kesejahteraan rakyat, memaksa peperangan. Sudah banyak yang mengeluh. Pengawas istana benar. Akhir-akhir ini, utusan Mongo datang berkunjung. Perdana Menteri meminta Jenderal Sako membunuh utusan itu tanpa wewenang, memicu konflik perbatasan. Niatnya patut dicurigai. Utusan Mogok berbuat kejahatan. Sako bertindak sesuai hukum. Pembunuhan tanpa wewenang dari mana? Pembunuhnya adalah aku. Gak ada kaitannya dengan Perdana Menteri. Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi. Pasukan Mogo akan segera menyerang. Menurut Perdana Menteri, bagaimana cara menghadapinya? Kalau bangsa Mogo berani perang, lawan saja mereka. Kenapa harus takut? Dinasti Daya sudah berperang selama 3 tahun. Rakyat sudah lelah. Kalau perang lagi, aku khawatir rakyat bisa mati sia-sia. Paduka, Dinasti Daya butuh waktu pemulihan. Paduka, demi negara dan seluruh rakyat, mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Kalian semua pengecut dan gak berhati. Kalian akan menyesal. Cukup! Perdana Menteri Dava, menghadapi bangsa Mogo, harus utamakan damai. Jadi, kau bisa memilih hukum mati Sako untuk redakan amarah bangsa Mogo, atau biar aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau aku ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Aku akan berhenti jadi Perdana Menteri demi menjaga kedamaian Dinasti Daya. Perdana Menteri. Baik. Karena Perdana Menteri bersedia melepas jabatan, itu cukup membuktikan loyalitasnya pada Dinasti Daya. Untuk posisi Perdana Menteri, sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Paduka, hamba gak akan sia-siakan kepercayaan ini dan akan berusaha keras untuk mengelola pemerintahan. Nggak boleh. Putri Yani, apa Anda keberatan? Paduka, Dika kurang pengalaman. Nggak mampu pikul tanggung jawab. Mungkin saja bisa rugikan negara. Saat mendiang Kaisar titipkan negara pada Perdana Menteri Dava, usianya hampir sama dengan Dika sekarang. Lagi pula, Dika ini lulusan terbaik, jauh lebih unggul dari Perdana Menteri. Kenapa? Perdana Menteri Dava bisa, tapi Dika nggak bisa. Paduka, Penasehat Kim, karena Putri Yani nggak percaya, biarkan aku bertanya. Kalau kau jadi Perdana Menteri, bagaimana caramu menghadapi pasukan Mogo? Paduka, meski bangsa Mogo kuat, negara kita punya cara tersendiri. Saranku, perkuat area perbatasan, sekaligus kirim utusan untuk berunding damai. Kita bisa pakai waktu ini untuk pulihkan kekuatan negara, lalu lakukan serangan balasan. bangsa Mogo serakah. Mereka minta uang yang banyak. Uang kas kosong, uang dari mana? Negara dalam kesulitan, rakyat harus ikut nanggung. Naikkan pajak, biarkan rakyat agak menderita. Gak tahu malu. Kalau bangsa Mogo rebut sebagian wilayah kita, juga menarik pasukan perbatasan. Kau bisa apa? Bangsa Mogo itu bangsa liar. Biarkan saja mereka menang sekali, dan biarkan mereka merasa senang dulu. Serahkan wilayah dan uang. Strategi penasihat Kim ini sama saja menjual negara. Putri Yani, tenanglah. Ini hanya solusi sementara. Setelah negara pulih, wilayah yang hilang akan direbut kembali demi mengangkat wibawa Dinasti Daya. Baik. Tuan Dava, apa pendapatmu? Hamba telah melepas jabatan. Kini hanya rakyat biasa, gak pantas berbicara. Biar Paduka yang tetapkan. Hamba pamit pergi.
Paduka, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Mendiang Kaisar, hamba berjanji mentoleransi Kaisar 100 kali. Ini adalah kali terakhir. Hamba telah setia menjalankan tugas tanpa rasa sesal. Sudah saatnya pergi. Perdana Menteri, apa yang kau katakan tadi? Hamba lihat Paduka sudah punya wibawa Kaisar sejati. Hamba merasa tenang. Tuan Dava, karena kau telah mundur dari jabatan, bagaimana kalau tinggal di istana, menyucikan diri, dan menyucikan hati untuk persiapkan pernikahan nanti? Ini laporan terakhir hamba sebelum tinggalkan istana. Mohon persetujuan Paduka. Apa ini? Paduka! Utusan Mongko tiba-tiba datang dan ingin berdamai dengan kita. Pengawal, panggil tabib. Permintaan ini aku setujui. Kak Dava, aku tahu hatimu sangat tertekan belakangan ini. Di hari pernikahan, aku akan jelaskan semuanya. Paduka, gak ada masa depan lagi. Kak Dava, sakit nggak? Hanya luka kecil, gak perlu khawatir. Nggak bisa. Kau bagaikan langitku, nggak boleh terjadi apa-apa. Panggil tabib istana. Mulai sekarang, bukan lagi kaisar dan menteri, juga bukan suami istri. Kak Dava, kau harus pulang dengan selamat. Saat itu tiba, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Apa salah hamba? Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Anggap dia pahlawan negara. Posisi Perdana Menteri sementara waktu digantikan oleh Dika Kim. Hamba pamit pergi. Kira, kau dan aku di dunia yang luas ini dan di sisa hidupku, kita nggak akan bertemu lagi. Yang Mulia Kaisar Daya datang sendiri untuk jemput pasangan. Perlakuan seperti ini sangat jarang terjadi. Waktu dinasti Daya dalam keadaan bahaya, Perdana Menteri Dava bisa menstabilkan dinasti Daya sendirian. Jasanya luar biasa. Pantas diberi kehormatan sebelum setinggi Perdana ini. Menteri dicabut dari jabatan pemangku tahta, hak bebas hukumnya juga disita. Lalu mundur dari posisi Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Aku rasa dia kehilangan kekuasaan. Beliau jenius dan cerdas, berbakat sejak lahir. Tinggal di istana, gak lagi urus pemerintahan. Memang agak disayangkan. Dika yang gantikan dia terlihat seperti bocah. Takutnya dia masih belum sanggup ya. Paduka, ada banyak warga yang susah diatur. Cukup berisiko kalau Paduka keluar dari istana. Nggak masalah. Beberapa waktu lalu, aku berutang terlalu banyak pada Dava. Kedatanganku ini sekalian tunjukkan ketulusanku. Paduka, hari ini hari besar. Tapi Dava nggak keluar untuk menyambut. Nggak menghargai orang. Lupakan saja. Biar aku masuk dan panggil dia. Sekalian bisa tenangkan amarahnya. Ini... Apa yang terjadi? Di mana dia? Perdana Menteri pergi kemana ya? Cepat cari dia. Nggak peduli dengan cara apapun. Harus temukan dia untukku. Berhenti! Kemari! Di mana Perdana Menteri? Perdana Menteri, beliau... Jawab! Sejak beliau kembali jadi rakyat biasa, beliau pergi dari kota, pensiun dan pulang kampung. Apa?